Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami buka hati kami buka pikiran kami buka segenap keberadaan kami ke dalam tangan-Mu yang kuat. Kami sadar kami butuh Tuhan. Kami sadar di tengah dunia yang makin hancur, di tengah berita buruk yang terus datang hari demi hari, di tengah pandemi yang makin menggila hari-hari ini, kami menyadari kami butuh Tuhan. Kami sadar kami perlu melekat sama Tuhan. Kami butuh nempel sama Tuhan. Karena hanya orang yang nempel sama Tuhan, hanya orang yang dekat sama Tuhan, hanya orang-orang seperti itulah yang tidak akan dirusakkan. Hanya orang-orang yang menjadikan Tuhan tempat perlindungannya, tempat perteduhannya, akan melihat malapetaka dijauhkan dalam hidup mereka. 1000 lebah di sisi kirinya, 10.000 di sebelah kanannya. Kami yang punya Yesus, kami yang ada minyak dan anggur, kami tidak akan pernah dirusakkan. Kami berterima kasih, kami berada dalam naungan sayap-Mu yang luar biasa. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu indah, begitu kuat di tengah-tengah kami mengalir. Kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah Kau percayai untuk boleh ada di tengah-tengah umat-Mu. Urapi dia. Lidah bibir perkataannya dikuasai dari surga. Tidak ada setiap kalimat yang sia-sia. Tidak ada hikmat manusia dalam perkataannya, tapi biar hikmat dari kerajaan surga yang mengalir dengan derasnya, mendidik, mengajar, meneguhkan, bahkan menegur setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Kami berdoa, jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan Tiberias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Suatu sukacita yang besar buat saya bisa kembali melayani saudara jemaat Tuhan Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kesempatannya saya boleh melayani saudara. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih besar lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara, lantai 3, lantai 2, lantai 4. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, tengok kiri kanan saudara, lihat apakah sudah pakai masker belum, apakah sudah jaga jarak atau belum saudara. Karena kita mau sama-sama jadi berkat. Mari sama-sama angkat Alkitab saudara. Saudara yang bawa Alkitab boleh angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Saudara yang HP-nya ada Alkitab, angkat HP-mu tinggi-tinggi. Jangan lupa di silent dulu saudara, atau airplane mode dulu saudara. Yuk sama-sama lantai 3, lantai 4, lantai 2. Di lantai 4 saya belum lihat. Yuk sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Dengan imam percaya gereja Tuhan, Gereja Tiberias. Sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita saudara. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar pada minggu kedua tanggal 10 ini. Tema yang Tuhan kasih di hati saya adalah Miracle of Surrendering Life, atau mukjizat penyerahan hidup. Apa tema khotbahnya saudara? Mukjizat penyerahan hidup. Berapa banyak tempat ini yang masih percaya mukjizat masih terjadi sampai hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Jadilah sesuai dengan iman saudara. Saya doa agar malaikat mencatat setiap mereka yang mengangkat tangan, agar ketika saudara dalam keadaan sulit, ada mukjizat dalam kehidupan saudara. Katakan amin saudara. Mukjizat penyerahan hidup. Hari-hari ini kalau saudara dan saya ikuti berita, kalau saudara dan saya mengikuti kabar terbaru, kalau saudara mengikuti jumlah orang positif corona, kalau saudara dengar berita kemarin pesawat Sriwijaya Air take off dari Jakarta menuju ke nama Pontianak, 4
menit di udara langsung meledak, jatuh ke dalam salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Kalau saudara baca berita, nonton TV, saudara dan saya tiap hari dihidangkan berita buruk. Saudara dan saya tiap hari dibeberkan berita kurang baik. Saudara dan saya tiap hari dikepung oleh kabar-kabar yang kurang menyenangkan. Hal tersebut akan membuat saudara dan saya kehilangan damai sejahtera. Hal tersebut akan membuat saudara dan saya kehilangan sukacita. Bahkan hal tersebut akan membuat saudara dan saya tidak punya waktu untuk beriman. Seringkali saya pelajari kita terlalu sering membahas mengenai corona. Sampai-sampai kita lupa membahas tentang Yesus. Kita terlalu sering membahas berapa jumlah yang positif dan negatif. Sampai-sampai kita lupa membahas kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Saya tidak menganggap corona ini sebagai hal yang kecil. Sebagai hamba Tuhan saya menganggap corona sebagai hal yang memang benar-benar ada. Faktanya memang ada. Kenyataannya banyak orang yang kena. Tapi saya sebagai hamba Tuhan saya mau bilang sama saudara. Kita bukan hanya hidup berdasarkan fakta. Tapi kita hidup berdasarkan kebenaran. Katakan amin. Faktanya memang ada corona. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan 1.000 rebah di sisi kiri saudara, 10.000 di sebelah kanan saudara, saudara dan saya aman dalam lindungan Tuhan. Amin saudara. Faktanya ada kemiskinan, tapi kebenarannya Allah sanggup pelihara saudara. Faktanya mama saya janda, besarin 6 orang anak, gak bisa apa-apa. SD aja gak lulus, itu fakta. Saya gak bisa sangkal itu. Tapi kebenarannya Tuhan yang saya sembah sanggup pelihara kami sampai hari ini. Amin saudara. Kau tepuk tangan yang sama-sama gitu saudara. Tahukah saudara berkhotbah sambil pakai masker itu susahnya minta ampun. Karena deg-degan ini dada gitu saudara. Tapi kenapa saya pakai masker? Saya pengen edukasi jemaat yang saya layani. Saya pengen saudara gak main-main gitu. Saya pengen saudara sadar gitu. Ayo pakai masker, ayo jaga jarak, ayo cuci tangan. Tapi jangan ketakutan. Jangan jadi orang yang parno banget gitu. Jangan jadi orang yang kayak gak punya Tuhan gitu. Jangan jadi orang kayak Tuhan gak pernah tolong saudara gitu. Engkau keluar harus pakai masker. Engkau keluar kalau perlu engkau tutup badanmu dengan kulit pisang. Kok kulit pisang gak tahu munculnya itu? Tapi jangan ketakutan. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Doakan saya. Khotbah pakai masker lumayan. Yang pertama Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana. Sama-sama dengan saya katakan Tuhanku dahsyat. Mantap. 3, 2, 1. Iya. Itu enggak dahsyat Tuhan, itu Tuhannya biasa. Kalau dahsyat bacanya lebih dahsyat lagi. 1, lebih keras lagi. Yang di Nias, yang di rumah. 1, 2, 3, iya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan, apa saudara? Bertindak. Sama-sama bilang sama saya ketika saya serahkan sama Tuhan. Kurang semangat ketika saya serahkan sama Tuhan. Ketika saya percaya sama Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Amin saudara. Yang kedua ayatnya mengatakan demikian. Amsal 16 ayatnya yang ketiga. 3, 2, 1. Ya, serahkanlah. Maka apa? Terlaksanalah segala rencanamu. Yang pertama Tuhan bilang serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua Tuhan bilang serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Kita nggak tahu ada apa sepanjang tahun ini. Adalah sebuah kesombongan yang besar kalau kita membuat sesuatu plan, rencana atau program tanpa melibatkan Tuhan. Serahkan semua rencanamu, serahkan semua perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksana segala rencanamu. Yang ketiga yuk sama-sama kita baca Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. 3, 2, 1, ya. Yang pertama Tuhan bilang serahkan hidupmu. Yang kedua Tuhan bilang serahkan rencanamu. Yang ketiga Tuhan serahkan perbuatanmu.
Yang ketiga Tuhan bilang serahkan khawatirmu. Sama-sama bilang sama saya hidup saya. Sama-sama bilang sama saya perbuatan saya. Sama-sama bilang sama saya khawatir saya. Alkitab katakan tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Berapa banyak tempat ini yang percaya orang benar bisa angkat tangan saudara. Haleluya, yang tidak angkat tangan itu pintu keluarnya. Berapa banyak sini yang percaya orang benar bisa angkat tangan saudara. Ayo orang benar. Haleluya, yang udah gak angkat tangan, gue gak ngerti lagi ngomong apa sama lu. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Sama-sama Garinias yang di rumah. Tangannya. Sebab Tuhan menopang. Sambil angkat tanganmu dengan bangga bilang. Apabila ia jatuh. Sebab Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saya suka sekali ayat ini. Kalau saudara jatuh, janji firman Tuhan enggak sampai tergeletak. Kalau saudara menghadapi masa sukar, janji firman Tuhan, tangan Tuhan yang kuat menopang saudara. Jangan lagi kau khawatir, jangan lagi kau takut. Jangan lagi hidupmu dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan lagi hidupmu dikuasai oleh ketakutan. Engkau punya Tuhan yang lebih besar dari COVID-19. Engkau punya Tuhan yang lebih dahsyat dari krisis moneter. Engkau punya Tuhan yang lebih hebat dari siapapun musuhmu. Yang percaya katakan amin. Hari-hari ini saya perhatikan ada banyak orang hidup dalam ketakutan. KTP-nya Kristen, jemaat gereja, tapi hidup dalam ketakutan. Seakan-akan Tuhan gak hidup gitu. Seakan-akan Tuhan gak sanggup gitu. Baru tanggal 10 di bulan Januari. Tapi udah bilang, wah Januari ini tahun 2021 akan menjadi tahun yang berat banget nih. 2021 akan menjadi tahun yang hancur banget nih. Padahal baru 10 hari kita udah bilang ini tahun yang berat banget. Saya mau bilang sama saudara, saya tetap punya iman. Saya tetap percaya. Sekalipun ada banyak kabar buruk di awal tahun, tetap iman saya percaya Tuhan sanggup ubah tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat buat orang yang mengasihi Dia. Amin saudara. Saya percaya karena saya tidak melangkah dengan apa yang saya lihat. Saya melangkah dengan apa yang saya imani. Saya percaya sekalipun orang bilang ini tahun yang berat. Ada orang bilang 2021 lanjutan part 2 2020. Cuman 2020 to be continue aja katanya gitu. Tapi saya mau bilang sama saudara, saya percaya sesuatu yang besar terjadi tahun ini buat kita yang mengasihi Dia. Saya percaya Allah akan perlakukan beda orang-orang yang mengasihi Dia. Allah akan buat perbedaan, katakan amin. Allah sedang merancangkan hari depan yang penuh pengharapan. Allah sedang buat sesuatu yang ajaib buat saudara yang mengasihi Dia. Allah sedang buat sesuatu yang indah buat saudara yang berharap kepada Dia. Bangkitkan imanmu, jangan buru-buru bilang ini tahun bakal berat banget. Sekalipun memang faktanya ini mungkin akan menjadi tahun yang berat. Tapi bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Amin saudara. Saya bicara sama roh saudara. Saya bicara sama iman saudara. Saya hari ini sedang bilang sama saudara, jangan lagi engkau mau dibodohi oleh ketakutan. Jangan lagi engkau mau dibodohi oleh yang namanya kekhawatiran. Saya pengen saudara bangkit dari imanmu. Keluar dari gereja ini engkau menjadi orang yang percaya. Ada perbedaan antara yang namanya pasrah dengan berserah. Ada banyak orang Kristen gak dapat membedakan antara yang namanya pasrah dengan berserah. Mereka pikir pasrah sama berserah sama-sama kalimat rohani. Padahal pasrah dan berserah kalimat yang sangat berbeda. Pasrah saya pelajari dalam slide saya tulis dikatakan demikian. Pasrah artinya menyerah. Ada banyak orang Kristen mulai nyerah karena keadaan. Mereka bilang udah deh gue pasrah aja. Pasrah artinya tidak berbuat apa-apa. Pasrah berpikiran negatif atau pesimis. Pasrah bicara kehilangan pengharapan.
Sehingga memunculkan niat untuk malas dalam hidup ini. Hidup segan, mati tak mau. Kalau pasrah. Kalau berserah, saya pelajari dikatakan demikian. Berserah artinya turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Berserah artinya percaya, menyandarkan hidup pada rencana dan pimpinan Tuhan. Berserah artinya berpikiran positif. Berserah artinya mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Berserah kita keluar dari rumah, kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kita percaya kita lakukan yang terbaik. Tugas Tuhan pelihara kita. Amin. Loh kalau ikutin logika saya gak berani pelayanan hari ini. Karena tadi ada jemaat di Boston, Pak tolong doain Pak sambil maju. Saya langsung bilang, hah? Dia maju. Saya batuk, diumpetin dong yang depan saya dong. Iya, kalau ikutin manusia saya, gak pelayanan. Karena di mana-mana gitu ada virus dan sebagainya. Tapi ini yang saya tahu. Bagian saya pakai masker. Kemana-mana jaga jarak 2 kilometer. Lebay Pak Pendeta, kan gue yang khotbah. Jaga jarak. Jaga sistem imun dengan jaga iman. Saya percaya kemana melangkah. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi saudara dan saya. Loh kemarin saya pergi ketemu warga urus izin gereja. Warganya ratusan. Enggak pakai protokol, boro-boro protokol. Salaman Pak. Enggak salaman takut enggak dikasih izinnya. Ya salaman aja deh. Salaman. Enggak mungkin cuci tangan depan dia kan. Rapat sama orang-orang pemerintahan. Ruangannya kecil. Selesai keluar ada teman saya PNS di sana dia bilang, "Pak, baru rapat di sini." Iya, itu setengah dari mereka, Pak, Covid. Bener. Dengar berita itu langsung anget badan. Kok anget ya? Loh, karena gini loh. Hari-hari ini sebenarnya cuma anget doang. Sebenarnya cuma batuk doang. Tapi kan sekarang apa-apa sakit dibilang Covid. Itu cuma Covid loh. Baru panas kayak mau mati kayak gitu. Jadi saya langsung PCR sama istri saya. PCR puji Tuhan. Logikanya harusnya kena. Bukan karena hebat kuat gagah saya. Tapi karena belas kasihan Tuhan. Amin. The point is, saya sedang mendobrak benih ketakutan yang iblis sedang taruh di hati orang percaya. Saya sedang membersihkan benih kekhawatiran yang dunia sedang taruh dalam pikiran orang percaya. Seakan-akan kayak engkau gak punya Tuhan gitu. Don't get me wrong, saya gak anggap kecil COVID-19. Ada, nyata, jelas. Makanya di luar tuh ada banyak jemaat gak bisa masuk karena memenuhi, udah cukup, gak mungkin lebih lagi. Makanya jangan telat ke gereja. Ketawa kan, lo gak telat kan. Coba kalau lo telat, lo marah pasti. Mukjizat penyerahan hidup ditentukan kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kau akan melihat tahun ini akan menjadi tahun yang indah luar biasa buat saudara. Amin saudara. Mukjizat penyerahan hidup ditentukan kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Saya pelajari tergantung di tangan siapa. Pisau di tangan penjahat akan dipakai untuk merampok. Tapi pisau di tangan istri saya, di tangan mama saya akan dipakai untuk memasak masakan yang saya suka. Hidupmu tergantung di tangan siapa. Engkau naik mobil, tergantung siapa yang pegang setir di mobilmu. Karena siapa yang pegang setir di mobil saudara akan menentukan direction saudara. Siapa yang saudara percayai untuk memegang kendali dalam hidupmu akan menentukan sampai di mana engkau. Kalau tahun 2021 kau izinkan Yesus pegang kendali, kau izinkan Yesus pegang setir, kau akan berakhir dalam kemuliaan dan kemenangan. Tergantung di tangan siapa. Di tangan saya bola basket cuma seharga $29. Tapi bola basket di tangan Michael Jordan
seharga 33 juta dolar. Di tangan yang namanya Mark Maguire. Bola baseball di tangan saya cuma bernilai 6 dolar. Di tangan Mark Maguire, bola baseball menjadi 19 juta dolar. It depends di tangan siapa. Berikutnya dikatakan demikian saudara, raket tenis di tangan saudara dan saya jadi apa? Cari nyamuk. Jangan pura-pura nggak tahu lalu. Kadang-kadang muka suaminya gitu. Maaf Pak, sengaja. Tapi raket di tangan Roger Federer. Tahu Roger Federer? Dagang soto di bawah. Soto Cak Roger. Tolong bantu saya lah. Ini khotbah udah ngap-ngapan nih. Raket di tangan Roger Federer menghasilkan kejuaraan Wimbledon. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau bisa khawatir? Kenapa engkau super parno? Karena engkau yang mengendalikan hidupmu. Karena engkau yang mengendalikan kehidupanmu. Karena engkau yang memegang kendali. Tapi kalau engkau yang menyerahkan kendalimu kepada Yesus, engkau gak punya alasan buat takut. Karena engkau tahu, Yesus kalau memegang jalan, kalau dia menuntun hidup saudara dan saya, melewati badai, kita tidak akan dirusakkan. Melewati banjir, kita tidak akan hanyut. Melewati api, tidak akan menghanguskan. Karena pembelaan dari Tuhan ada bagi saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Berikutnya dikatakan tongkat di tangan saudara dan saya cuman dipakai untuk mengusir binatang buas. Tongkat di tangan Musa dapat membelah laut Teberau. Tergantung di tangan siapa. Berikutnya ketapel di tangan anak saya cuma bisa buat mainan. Tapi ketapel di tangan Raja Daud mengalahkan yang namanya Goliat. Jangan pernah pandang remeh apa yang kau punya. Sekecil apapun yang kau punya kalau itu dari Tuhan, dapat menjungkir balikan musuhmu. Tapi sebesar apapun yang kau punya kalau bukan dari Tuhan, gak akan dapat nolong saudara. Selalu dan selalu mumpung masih tanggal 10 nih. Jangan bodoh. Jangan pegang kendali dalam hidupmu. Jangan sok tahu gitu, jalan tanpa Tuhan. Jangan ngerasa hebat karena engkau berpengalaman, karena engkau punya kenalan, karena engkau pinter dan sebagainya. Tahun ini ada banyak hal yang serba unpredictable. Ini tahun yang kita nggak tahu ada apa di depan. Kita nggak tahu loh ada apa Februari nanti. Kita nggak tahu ada apa Maret. Kita nggak tahu ada apa Juni. Kita nggak tahu akan ada bencana alam apa lagi nanti. Kita nggak tahu apakah nanti ada kerusuhan apa enggak. Kita nggak tahu apakah nanti akan ada virus yang baru apa enggak. Engkau mau pegang kendali sendiri? Engkau mau urus hidupmu sendiri? Kalau engkau mau silakan. Jangan ajak-ajak saya. Karena saya nggak mau. Karena saya tahu 2020 ngajarin saya apa? Betapa manusia. Pesawat Sriwijaya Air take off, jatuh. Kalau Tuhan mau ambil nyawa kita ngeri. Tapi kalau Tuhan mau jaga kita, dimanapun Tuhan bisa pelihara. Amin. Bilang kiri kanan saudara, biar Tuhan yang pegang Jo. Bilang biar Jo Tuhan yang pegang. Bilang sama yang baru ngomong. Ini minggu terakhir kita ibadah secara tatap muka. Minggu depan ibadah kembali online saudara. Saya akan kangen ketawa-ketawa gak jelas engkau itu. Saya akan ketemu lagi sama kameramen berdua. Gue salam, gue juga yang jawab. Minggu depan kita akan ibadah secara online lagi. Karena angka COVID-nya begitu tajam saudara. Pemerintah juga sudah menghimbau kita gereja. Gereja sebagai bagian dari masyarakat kita akan, saya bilang gereja gak tutup. Karena gereja bukan bangunan. Gereja saudara dan saya. Ibadah gak pernah di cancel. Tetap ada ibadah. Jangan lupa jam 2 siang boyband Korea. Informasi. Berikutnya 5 roti 2 ikan di tangan saudara dan saya. Cuman bisa membuat yang namanya sandwich ikan. Tapi 5 roti 2 ikan di tangan Yesus bisa kasih makan 5.000 orang.
Bahkan termasuk baru laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Jangan pernah pandang remeh Tuhanmu. Jangan pernah pandang remeh seorang janda cuma punya buli-buli minyak. Diserahkan kepada hamba Tuhan. Buli-buli minyak dapat membayar hutang dan hidup dari selebihnya. Saya mau saudara dan saya, engkau untuk tidak takut. Sebagai hamba Tuhan, saya mau saudara dan saya mengalahkan kekhawatiranmu. Saya mau saudara dan saya untuk hidup oleh iman. Hidup karena iman. Bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena beriman. Amin. Berikutnya, paku di tangan saudara dan saya cuma bisa dipakai bikin yang namanya burung, kandang burung sebagainya. Tapi paku di tangan Tuhan Yesus akan menghasilkan keselamatan bagi seluruh dunia. Amin. Apa intinya saudara sebelum saya masuk dalam kebenaran? Tergantung di tangan siapa. Kalau di tangan Tuhan Yesus, segala yang buruk Tuhan bisa ubah jadi baik. Kalau di tangan Yesus, segala yang kurang Tuhan bisa ubah jadi kelimpahan. Kalau di tangan Yesus, seburuk apapun pelanggaranmu di masa lalu, kalau engkau mau bertobat datang sama Tuhan, Dia dapat beri masa depan yang indah buat saudara. Kalau di tangan Yesus, jangan takut. Selama Tuhan yang pegang, 2021 akan menjadi tahun terbaik buat saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tempatkan keprihatinan Anda, kekhawatiran Anda, ketakutan saudara sebut. Tempatkan semua di tangan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan demikian. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Stop saudara, lebih keras lagi. 1, 2, 3, ya. Sekali lagi saudara, segala perkara. Sama-sama bilang sama saya, segala perkara. Ayat ini dipakai oleh seorang petinju yang kurang terkenal pada masa itu. Melawan seorang leher beton. Namanya Mike Tyson. Mike Tyson lebih diunggulkan. Nama petinjunya Evander Holyfield. Marga Simanjuntak. Dia tulis di celananya. Filipi 4 ayat 13. I can do all things through Christ. Aku dapat melakukan segala perkara. Wih, dia menang. Kita semua tahu. Sisa dari ceritanya sejarah. Evander Holyfield menjungkir balikan keadaan. Oh, kalau saudara tahu kekuatan apa yang saudara punya dalam Yesus, engkau akan menatap 2021 dengan semangat. Kalau engkau tahu apa yang Yesus punya, kalau saudara tahu apa yang Yesus miliki, apa yang saudara punya dalam Yesus, engkau akan menatap 2021 dengan senyum. Saya buka buat saudara akan gini. Udah penuh uap nih. Ya kita doa lah cepat berlalu. Basah nih. Kalau saudara tahu apa yang Yesus punya, saudara gak akan mau tinggal dalam Dia. Karena ada lagunya sekolah minggu bilang, Yesus pokok, kitalah carangnya. Yesus pokok. Yes. Tampaknya banyak yang gak bolos sekolah minggu waktu itu. Tahu semua lagunya. Jangan lari dari Tuhan. Kau gak bisa buat apa-apa. Ini tahun yang gak mudah, Pak. Ini tahun dimana kuasa gelap bekerja dengan luar biasa. Murnikan. Ini tahun dimana Tuhan taruh di hati saya. Tuhan sedang murnikan. Tuhan taruh di hati saya untuk apa? Deket-deket sama Tuhan. Hari-hari ini lebih sering dari saya gak so-so rohani ya. Tapi hari-hari ini Tuhan saksinya jam 3, jam 2 Tuhan bangunin doa. Tuhan taruh di hati ambil waktu buat puasa. Gak pernah sebelumnya. Karena saya tahu ketika lagi berdoa Tuhan taruh di hati saya untuk bilang apa? Jangan jauh-jauh sama Tuhan. Jangan lari dari Tuhan.
Nempel sama Tuhan. Karena ketika saudara nempel sama Tuhan, ketika penghancuran itu lewat, engkau aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Sedikitnya kita masuk dalam inti kebenaran firman Tuhan, saudara. Bagaimana saudara dan saya bisa hidup dalam mukjizat penyerahan hidup. Saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang pertama, bagaimana saudara dan saya hidup dalam mukjizat penyerahan hidup. Pertanyaan yang pertama untuk saudara renungkan di rumah nanti. Saya hanya membuka jalan buat saudara memikirkan. Pertanyaan yang pertama untuk hidup dalam mukjizat penyerahan hidup adalah siapa yang kita izinkan memerintah hidup kita? Ini pertanyaan yang perlu saudara jawab dengan jujur. Siapa yang saudara izinkan untuk memerintah dalam hidup saudara dan saya? Dasar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita baca. Injil Matius 2. Ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kami telah melihat dan kami datang untuk apa? Ayatnya yang ketiga sama-sama kita baca. Sedikit mundur ke beberapa minggu waktu kita merayakan Natal. Pak, Bu, Natal belum lewat 3 minggu. Tapi kenapa engkau udah khawatir hari ini? Natal belum lewat 1 bulan. Tapi mengapa engkau udah gentar menghadapi tahun ini? Harusnya spirit Natal kita bawa sepanjang tahun ini. Alkitab katakan ada 2 raja yang lahir dalam peristiwa Natal. Raja yang pertama telah lama bertata berkuasa, namanya Raja Herodes. Raja yang kedua yang baru lahir, Raja segala raja, namanya Yesus. Ini gambaran dalam kehidupan setiap orang percaya. Ada 2 raja yang saudara harus pilih. Mana yang saudara izinkan untuk memerintah dalam hidup saudara. Alkitab tidak tanpa sebab menulis ada 2 raja dalam satu perikop. Alkitab tidak tanpa sebab memberi gambaran ada Raja Herodes, ada raja yang baru lahir. Herodes adalah gambaran dari kedagingan. Herodes adalah gambaran dari dunia. Herodes adalah gambaran keinginan daging. Karena Alkitab katakan Herodes melakukan segala macam cara untuk membunuh anak usia di bawah 2 tahun. Agar kerajaannya tidak digantikan orang lain. Yesus adalah gambaran keinginan Bapa. Keinginan roh. Keinginan surga. Yesus datang ke dunia bukan untuk melakukan kehendak dia. Tapi kehendak Bapa di surga. Jadi saya tanya sama saudara pagi hari ini. Siang sore hari ini. Siapa raja yang saudara izinkan memerintah dalam hidup saudara? Kita ngomong Yesus, Yesus, Yesus. Tapi kelakuan kita, Herodes yang memerintah. Kita bilang Yesus, Yesus, Yesus. Tapi omongan kita berbeda dengan perbuatan kita. Setiap hari saudara dan saya diperhadapkan antara pertarungan abadi. Antara kedagingan dengan roh. Saya tulis di situ. Setiap hari terjadi pertentangan antara keinginan daging. Dengan keinginan roh. Dalam diri setiap orang percaya. Slide berikutnya ada gambar yang saya taruh. Itu di tengah-tengah. Alek itu. Yang kakinya ngangkang itu Alek itu. Sebelah kiri. Keinginan roh. Tarik. Keinginan daging. Tarik. Tapi ada banyak orang roh udah tarik. Jangan. Daging bilang, biar Jo, mantap. Lu ketawa, lu bertobat, lu mikir. Dasar gak tau malu lu. Emosi pendeta. Tiap hari. Gambar berikutnya tolong tampilkan. Slide berikutnya. Nah ini itu. Yang putih kanan itu saya. Yang merah Alek lagi. Canda saudara. Saudara bangun pagi. Ketika engkau melek. Tek gitu. Tutup mata. Tek gitu. 1, 2, 3. Udah pakai masker tolong dibantulah. 1, 2, 3. Kau lihat set.
Daging bilang, ambil HP, update berita apa yang terbaru. Keinginan roh bilang, ambil Alkitab, update apa berita surgawi terbaru. Daging bilang lagi, udah Alkitab buat pendeta, lu cuman jemaat, buka HP lu. Engkau bangun pagi mau gereja, daging bilang, udah kita ke puncak Cimory. Kita nongkrong lihat pemandangan. Roh bilang apa? Jam 2 siang. Boyband Korea ada di Garinias. Daging bilang apa? Tenang, itu boyband tetap ada di Tiberias. Cimory tutup minggu depan. Saya harap ketawa-ketawamu bertobat ya. Tiap hari. Daging dan roh. Saya selalu bilang, kalau saya boleh kasih ilustrasi. Saudara, bisa tolong lihat ke saya? Anggap saja ini keinginan daging. Anggap saja ini keinginan roh. Kalau saya boleh kasih contoh, ini makanan yang gak sehat. Kaki pendek, hidung pesek. Ini makanan sehat. Makanan sayur. Kita di tengah. Bagaimana caranya supaya engkau menang? Ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau engkau terus nengokin, kau lihat, aduh gak pengen makan babi nih. Aduh gak pengen makan babi. Aduh gak pengen makan babi. Aduh harum lagi. Aduh, ini anak babi lagi. Kalau tiap hari. Karena ada banyak orang, Paulus bilang gini, yang baik ingin kulakukan. Tapi justru yang, ini punya kitab gak sih lo? Yang baik ingin kulakukan, tapi justru yang apa? Yang jahat aku perbuat. Paulus bilang gitu. Ada banyak orang pengen berhenti ngerokok. Di gereja kuat. Sampai di rumah ketika lihat rokok kayak punya tangan. Ayo sayang. Ada banyak orang gak pengen nonton film porno. Tapi sampai di rumah sepi. Itu CD kayak bisa terbang. Karena kenapa? Kita gini nih. Gak mau nonton. Nonton. Yang benar gini. Saya dikasih waktu 5 menit. Daging. Jangan liatin dagingmu. Isi dengan firman. Deketin. Lama-lama dekat. Sampai engkau gak sadar. Sudah terlalu jauh engkau dari dosamu yang dulu. Engkau sudah berubah banyak dari yang dulu. Tanpa engkau sadari, engkau udah lama gak ngomongin orang. Engkau udah lama gak nonton blue film. Engkau udah lama gak ngerokok. Engkau udah lama gak nipu. Gak bohongin orang. Tanpa engkau sadar, engkau sudah jauh berubah. Karena apa? Engkau makin dekat sama Tuhan. Wah, udah suci kudus semua di sini yang gak ada kayak gitu ya. Sama-sama bilang sama saya mau hidup oleh roh. Sama-sama bilang sama saya tidak mau hidup oleh daging. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, pertanyaan apa yang ingin saya bagikan sama saudara. Yang pertama, siapa yang saudara izinkan memerintah dalam kehidupan saudara akan menentukan apa yang akan terjadi bagi saudara di tahun ini. Saya pendeta yang kalau ngomong cukup belak-belakan. Kalau engkau izinkan daging memerintah, jangan berharap hasilnya akan kau tuai dengan roh. Yang kedua, keinginan siapa yang mau kita taati. Banyak orang ingin berkat, tapi tidak mau taat. Banyak orang mau diberkati, amin. Mau taat? Nanti dulu. Saya tulis dalam slide saya, padahal berkat datang dari ketaatan pada perintah Tuhan. Sedangkan kutuk datang dari ketidaktaatan. Ketaatan adalah sebuah kualitas karakter yang menentukan masa depan seseorang. Apa sih masa depan? Masa depan adalah kumpulan-kumpulan keputusan yang kita putuskan hari ini. Itu masa depan. Saudara ada di tahun 2021 tidak lepas
Dari keputusan yang saudara ambil di tahun 2020. Saudara menikah dengan istrimu hari ini tidak lepas dari keputusan yang kau putuskan. Saya bisa berdiri di mimbar gereja Tiberias ini tidak lepas dari keputusan yang saya putuskan beberapa tahun yang lalu. Jangan salahkan Tuhan kalau hari ini kau nggak puas sama hidupmu. Salahkan caramu mengambil keputusan di masa lalu. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau nggak puas dengan keberadaanmu. Salahkan dirimu yang mengambil keputusan di masa lalu. Karena setiap kita, masa depan adalah kumpulan dari keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini. Kalau Pak Pariaji nggak bilang yes sama panggilan Tuhan kepada gereja Tiberias, nggak akan ada Tiberias. Kalaupun ada Tiberias, Tuhan nggak akan pakai. Berikutnya saya tulis dalam saat sejauh mana Anda diberkati adalah tergantung sejauh mana Anda taat sama Tuhan. Kalau saudara ingin diberkati secara luar biasa, taat sama Tuhan. Memang dari tadi ini sesi ke-6, gak ada yang amin, memang dari tadi gak apa-apa memang. Iya, amin terlambat belakang. Sama-sama bilang sama saya kalau saya mau diberkati. Lebih keras lagi kalau saya mau diberkati. Saya harus taat. Yang terakhir saya tulis dalam slide saya, ketika orang lain tidak taat, kesempatan kita untuk menjadi taat. Sama-sama bilang sama saya, ketika orang lain tidak taat, kesempatan saya untuk taat sama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saya undang imam musik. Pertanyaan ketiga, hasil akhir apa yang mau kita nikmati? Mukjizat penyerahan hidup ditentukan dari 3 pertanyaan ini. Siapa yang saudara izinkan memerintah dalam hidup saudara? Siapa yang saudara mau taati dalam hidup ini? Yang ketiga, hasil akhir apa yang mau kita nikmati? Kalau saudara mengizinkan kedagingan memimpin saudara, maka saudara akan menikmati kehancuran. Tapi kalau saudara izinkan roh yang mimpin saudara, maka saudara akan melihat kehidupan dan kemuliaan dari Allah. Amos 5 ayatnya yang keempat. 2 ayat terakhir. Yuk sama-sama kita baca dengan lantang. 1, 2, 3, ya. Carilah aku, maka kamu akan apa? Hidup. Amos 5:14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Saya ulang sekali lagi Pak, Bu. Jangan cari kesalahan orang lah, udahlah. Jangan cari jeleknya orang, udahlah. Udahlah, jangan sibuk sama kejahatan orang. Urus dirimu aja. Urus dirimu. Ada banyak orang ahli membongkar kejahatan orang. Ahli ngomongin dosa orang, ya udah paling bener aja dia gitu. Saya orang yang percaya kalau ada orang dan Tuhan masih izinkan berdiri, artinya Tuhan masih sabar sama dia. Gak usah doa-doain jatuh, kalau memang udah waktu jatuh sendiri. Kalau gak bertobat, hilang sendiri. Urus dirimu. Latih diri kita untuk cari yang baik. Pak Pendeta, Covid makin banyak. Cari yang baik, jangan cari yang buruk. Apa cari yang baik? Oh iya, saya harus hati-hati. Saya doa. Karena ini minggu terakhir kita ibadah tatap muka. I do miss you, saya akan kangen sama saudara. Saya senang lihat ada jemaat. Tapi mau gimana? Kita terpaksa harus adjust. Kita harus meng-setting, di-adjust semuanya, di-adjust semuanya. Untuk ngikutin. Tapi saya percaya kok, online atau offline, kuasa Tuhan gak dibatasi oleh keadaan. Amin. Tuhan tetap bekerja. Amin. Doa saya, serahkan hidupmu sama Tuhan. Maka engkau akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Tutup Alkitab kita, kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu. Kita datang sama Tuhan. Tutup matamu, datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Sekalipun
Aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Angkat tanganmu, Gading Nias, katakan, aku percaya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Tiberias, sama-sama katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan, badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau. Mari sama-sama angkat tanganmu dengan bangga. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tiberias, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, mari sama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu. Aku percaya, haleluya. Aku percaya. Atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kami puji, ku puji, ku sembah. Lebih sungguh lagi, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kami puji, ku sembah Kau Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu. Kami puji, kami sembah. Sambil pegang kepalamu, bilang sama Tuhan, aku percaya hari ini. Aku ada minyak di kepalamu, berkatnya atasku melimpah, kebajikan, kemurahan. Yes, kami puji, kusem. Pakai hatimu, pakai imanmu, angkat lagu ini. Aku percaya Tuhan,
2021, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas gereja-Mu Tiberias, berkat-Mu atas para hamba Tuhan di tahun ini. Kebajikan, kemurahan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Naikkan doa saudara rekan saya pendeta Samuel akan angkat lagu ini. Naikkan doamu sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku. Doa melimpah. Doa. Perkatakan iman. Perkatakan iman. Perkatakan iman. Perkatakan iman. Perkatakan iman. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Perkatakan iman saudara. 2021 akan menjadi tahun yang hebat. 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa. 2021 akan menjadi tahun yang dahsyat. Tahun ini akan menjadi tahun kemenangan. Tahun ini akan menjadi tahun mukjizat. Tahun ini akan menjadi tahun terobosan. Ini akan menjadi tahun jawaban doa. Sepanjang tahun ini kami dikejar-kejar berkat. Sepanjang tahun ini kami dibanjiri oleh mukjizat. Sepanjang tahun ini kebaikan Tuhan ngejar kami. Ayo saudara, naikkan doamu. Naikkan doamu. Perkatakan iman. Perkatakan iman. Bahkan kau yang nonton di rumah, perkatakan imanmu. Oleh iman kita dibenarkan. Oleh iman Allah berkenan. Oleh iman surga bergerak. Angkat tanganmu minta. Sebagai pribadi saya berdoa, saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat saya dan keluarga. Tahun ini akan menjadi tahun yang hebat buat saya dan keluarga. Tahun ini akan menjadi tahun yang dahsyat buat saya dan keluarga. Di tahun ini Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa dalam pelayanan saya bersama dengan keluarga. Di tahun ini Tiberias akan dipakai lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Di tahun ini akan ada banyak kesaksian yang indah. Apa imanmu? Surga menanti. Apa imanmu? Surga menunggu. Apa yang kau percayai? Surga menunggu hari ini. Lantai 3, lantai 2, lantai 4. Angkat tanganmu. Surga mau dengar imanmu. Surga mau dengar doamu. Surga mau jawab doa saudara. Kalau engkau seorang suami, naikkan doamu. Kalau engkau seorang istri, naikkan doamu. Kalau engkau seorang anak muda, beriman, percaya. Jangan lihat keadaanmu. Tahun terobosan, tahun mukjizat, tahun pelipat gandaan, tahun jawaban doa, tahun anugerah, tahun rahmat, tahun mukjizat. Apapun yang terjadi tidak membuat aku mundur. Aku percaya. Kalau ini doa saudara, sama-sama kita angkat tangan kita dua-dua. Dengan iman percaya Tiberias. Angkat kepalamu, angkat tanganmu. Aku percaya berkat-Mu atas setiap kami melimpah Tuhan. Haleluya. Aku percaya atasku melimpah. Sembah Kau Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Come on. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tiberias katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Tuhan.